Halo teman-teman semua, di video ini kita akan ngebahas tentang soal-soal UTBK dan juga mungkin beberapa SBMPTN tahun-tahun sebelumnya sebagai latihan untuk persiapan UTBK kita. Di video ini kita akan bahas topik khusus tentang eksponen, mungkin hanya beberapa ya, mungkin soal-soal lainnya nanti untuk versi UM-UGM ataupun untuk SIMA UI mungkin akan dibahas di video terpisah. Di sini kita akan membahas tentang sifat-sifat eksponen. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana kita menyelesaikan persamaan eksponen dan juga bagaimana kita menyelesaikan pertidaksamaan eksponen. Kita lihat, kita mulai dari nomor 1. Oke, kita lihat soal nomor 1. Kita mulai dari UTBK tahun 2023 ya. Kita punya soal seperti ini. Nilai dari 2 pangkat 14 dikurang 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 11 tambah 2 pangkat 10 adalah berapa? Mungkin kita bisa nyamain dulu kali ya. 2 pangkat 14 itu kan sebenarnya kalau bisa kita tulis itu menjadi 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 12 toh, bener ya? Karena dari sifat eksponen kalau basis sama-sama 2 dikali pangkatnya menjadi ditambah, kan begitu ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 12 ya sama dengan 2 pangkat 14, kan begitu. Dan ternyata itu punya bentuk yang sama dengan si temennya di sampingnya karena dikurangin 2 pangkat 12. Dan di situ kita bisa memfaktorkannya nanti keluar sama-sama 2 pangkat 12-nya ya. Lalu kita bagikan dengan, nah yang menyebut juga sama, 2 pangkat 11-nya bisa kita tulis menjadi 2 dikali 2 pangkat 10 kan begitu ya. Karena kalau tidak ditulis 2 pangkat berapa kan sebenarnya kan 2 pangkat 1 gitu ya. Lalu kita tambahkan dengan 2 pangkat 10. Nah, faktor-faktor yang sama ini bisa kita faktorkan keluar begitu ya. Menjadi pembilangnya menjadi 2 pangkat 12 dikali 2 kuadrat dikurang 1, lalu penyebutnya menjadi 2 pangkat 10 dikali 2 ditambahkan dengan 1, gitu ya. Dan kita melihat bahwa, di sini muncul pembagian dengan basisnya sama-sama 2. Jadi basisnya 2, pembagian dibagi, maka pangkatnya menjadi dikurang, begitu ya. Jadi 2 pangkat 12 dikurang 10. Nah, perhatikan pula, di sini kita punya bentuk 2 pangkat 2 kurang 1, yang mana nilainya 3. Dan di penyebutnya ada 2 tambah 1, di mana nilainya juga 3. Jadi bisa kita bagi langsung 3 bagi 3 ya, jadi sama dengan 1, begitu ya. Kita tersisa dengan bentuk 2 pangkat 12 kurang 10, dan ini menjadi 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Gitu ya. Jadi untuk soal ini, jawabannya yang D. Kalau ada yang kurang dipahami, mungkin bisa bertanya di kolom komentar. Nanti akan aku bantu, dan mungkin teman-teman yang lain juga bisa ngebantuin ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Masih di UTBK 2023. Kita punya bentuk 16 pangkat 1/4 dibagi 4 pangkat 3/4, lalu nanti kita kuadratkan. Pertama, kita bisa melihat di sini basisnya belum sama ya. Ada basis 16 di bagian pembilang, dan ada basisnya 4 di bagian penyebut. Jadi kita tidak bisa langsung menggunakan sifat, kalau pembagian kan pangkatnya dikurang Kak, gitu ya. Tidak bisa, karena itu hanya berlaku kalau basisnya sama. Nah, jadi supaya itu berlaku, kita ubah dulu basisnya menjadi sama. Pertama, di sini kita melihat 16 itu kan 4 kuadrat, Kak. Dan 4 itu ya udah bisa nyamain ke 4 begitu ya basisnya ya. Tapi mungkin lebih sederhana bisa kita ubah ke 2, basis 2 ya. Jadi karena 16 pangkat 1/4 itu kan 16 itu kan sebenarnya 2 pangkat 4 begitu ya. 2 pangkat 4, kita pangkatkan lagi dengan 1/4, jadi hasilnya, nah kalau pangkat ketemu dengan pangkat, maka nanti akan dikali. Jadi 2 pangkat 4 kali 1/4, 4 kali 1/4 ya 1, begitu ya. Jadi 2 pangkat 1 ya 2. Dan kita punya bentuk di pembilangnya, di penyebutnya adalah 4 pangkat 3/4, itu sama dengan, 4 itu adalah 2 kuadrat, jadi 2 kuadrat pangkatin dengan 3/4, karena pangkat ketemu pangkat dikali, begitu. Jadi kita bisa tulis ini menjadi 2 pangkat 3/2. Ya, jadi bentuk ini menjadi lebih sederhana. Menjadi 2 dibagi 2 pangkat 3/2 dipangkatkan dengan 2, begitu ya. Nah, sekarang kita melihat di sini basisnya kan sudah sama, begitu ya. Kalau basis sudah sama berarti kita bisa gunakan sifat pengurangan itu, karena dibagi kan begitu ya. Jadi ini menjadi 2 pangkat 1 dikurang 3/2, lalu nanti kita kuadratkan lagi, gitu ya. 1 dikurang 3/2 itu adalah minus setengah, pangkatkan 2 lagi, kalau pangkat lagi kan ketemu jadi perkalian begitu ya. Jadi ini sama dengan 2 pangkat min 1, dan ini sama dengan 1/2. Gitu ya, ingat-ingat lagi sifat-sifat eksponennya. Berarti untuk soal ini jawabannya yang B. Oke, kita lihat soal berikutnya dari SNMPTN 2012.
Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 min 2 pangkat 19, maka nilai dari A plus B sama dengan berapa? Soal ini lumayan gampang ya. Jadi idenya mirip seperti soal nomor 1 yang tadi kita bahas, bahwa kita bisa nyamain dulu ya faktor yang kita cari faktor yang sama dulu. Karena 2 pangkat 20 itu sebenarnya bisa ditulis menjadi 2 dikali 2 pangkat 19. Kan begitu ya. Karena kalau tidak ditulis, ini kan sebenarnya kan 2 pangkat 1. Jadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 19 itu ya 2 pangkat 20, karena pangkatnya ditambahkan begitu. Nah, itu dikurang lagi dengan 2 pangkat 19. Nah, karena di sini kita punya faktor yang sama-sama 2 pangkat 19, ya kita faktorkan keluar. Jadi A pangkat B itu sama dengan 2 pangkat 19 dikali 2 dikurangin dengan 1. Gitu ya. Dan di sini kita melihat, oh 2 kurang 1 ya 1, Kak. Begitu ya. Ya udah, berarti A pangkat B ya 2 pangkat 19 saja. Kalau begitu, ya kita nyamain kedua ruas, maka kita dapatkan A-nya 2, dan kita dapat B-nya adalah 19. Sehingga nilai dari A tambah B itu adalah 21. Jadi untuk soal ini, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lihat soal keempat kita di video ini ya. Jadi kita punya soal dari SNMPTN 2013, kayaknya typo deh, kayaknya SBMPTN ya kalau 2013. Kita punya 8 pangkat M itu 27, maka nilai dari 2 pangkat M plus 2 tambah 4 pangkat M berapa? Oke, lagi-lagi karena ini eksponen ya, sebenarnya kita tidak perlu mengubah sampai ke bentuk logaritma begitu ya. Kita cukup mencari berapa sih nilai dari 2 pangkat M dan berapa sih nilai dari 4 pangkat M dari yang diketahui di soal ini. Dari kita diketahui 8 pangkat M sama dengan 27, kita mau mencari berapa sih 2 pangkat M, berapa sih 4 pangkat M begitu ya. Nah, pertama kita sederhanakan dulu yang ditanyakan gitu ya. Supaya kelihatan sih sebenarnya kita mau jadi apa ini. 2 pangkat M plus 2 itu kan sebenarnya 2 pangkat M dikali 2 pangkat 2 ya. Lalu 4 itu adalah 2 kuadrat begitu ya. Jadi 2 kuadrat pangkatkan lagi dengan M. Dan ini bentuknya nggak lain adalah 4 dikali 2 pangkat M ditambah 2 pangkat 2M kan begitu ya sebenarnya. Atau bisa kalian tulis juga ini menjadi 2 pangkat M dikuadratkan, kan sama aja ya, karena kan sifat perkalian kan komutatif ya, jadi bisa dibalik begitu. Nah, jadi tujuan yang paling penting di sini adalah kita cari bentuk dari 2 pangkat M. Sebenarnya 2 pangkat M itu berapa, Kak? Gitu. Jadi dari diketahui soal kita ini 8 pangkat M 27, kita mau cari 2 pangkat M berapa. Caranya bagaimana, Kak? Perhatikan. Kita tadi punya 8 pangkat M itu adalah 27. 8 itu kan sebenarnya basis 2 ya, 2 pangkat 3. Jadi kita bisa tulis ini 2 pangkat 3 pangkat M itu sama dengan 27 sendiri itu adalah 3 pangkat 3. Kan begitu ya. Jadi kita bisa tulis ini menjadi 2 pangkat 3M itu sama dengan 3 pangkat 3. Kalau kita mau mencari 2 pangkat M saja, kita bisa pangkatkan sepertiga di kedua ruas. Jadi kita pangkatkan sepertiga di kedua ruas, supaya apa, Kak? Supaya ini jadi 2 pangkat M saja. Karena kan kalau pangkat-pangkat kan dikali kan begitu ya. Jadi ini menjadi 2 pangkat M saja. Luas kanan ya 3 pangkat 3 kali sepertiga ya jadi 3 pangkat 1, jadi 3 saja. Nah, jadi dari data 8 pangkat M itu kita bisa dapatkan 2 pangkat M, yaitu 3. Nah, kalau sudah dapat 3 ini kita bisa masukin kembali. Jadi kita dapatkan 4 dikali 3 ditambah 3 kuadrat, kan begitu. Jadi ini sama dengan 12 ditambahkan dengan 9, nilainya adalah 21. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, SBMPTN 2016. Kita diketahui A pangkat 2X adalah 2, maka A pangkat 5X min A pangkat minus 5X dibagi A pangkat 3X tambah A pangkat minus 3X. Oke. Sama halnya dengan soal-soal sebelumnya, karena kalau kita melihat di sini polanya mirip-mirip ya setiap tahun. Kita harus cari faktor yang sama dulu, begitu ya. Mungkin supaya memudahkan begitu ya, kita bisa faktorkan A pangkat 5X gitu ya. Jadi di sini kakak melihat bahwa A pangkat 5X sama dengan A pangkat 5X dikurangin A pangkat 5X tapi dikalikan dengan A pangkat minus 10X. Kenapa begitu, Kak? Karena kalau kita jumlahkan, karena kan kalau basisnya sama kan pangkatnya dijumlahin tuh. Jadi 5X kalau ditambahkan dengan minus 10X ya jadi
minus 5, balik lagi ke sini kan gitu ya. Jadi di sini tujuannya kakak ingin mencari faktor yang sama supaya nanti bisa difaktorin keluar begitu. Nah, bagian penyebutnya juga bisa kakak lakukan hal yang sama ya. Jadi kakak bisa tulis ini A pangkat 3X lalu ditambah A pangkat 3X tapi dikalikan dengan A pangkat minus 6X. Kenapa begitu kak? Karena 3X ditambahkan dengan minus 6X itu menjadi minus 3X. Sama seperti bentuk yang ada di soal. Jadi kita tuh tidak mengubah nilainya, kita hanya mengubah bentuknya saja begitu ya. Jadi supaya apa kak? Supaya karena kita punya bentuk yang sama, faktor yang sama di sini, bisa kita keluarkan, bisa kita faktorkan gitu ya. Jadi ini sama dengan A pangkat 5X dikalikan dengan 1 dikurang A pangkat minus 10X. Kita bagi dengan A pangkat 3X dikalikan dengan 1 ditambah A pangkat minus 6X. Nah, di sini kita bisa melakukan pembagian dari basis sama A begitu ya. Jadi 5X karena pembagian jadi pangkatnya dikurang, jadi 5X dikurang 3X jadi A pangkat 2X. Jadi A pangkat 2X dikali 1 dikurang A pangkat minus 10X dibagi 1 ditambah A pangkat minus 6X. Nah, pertanyaannya adalah, oke, A pangkat 2X itu 2 kak, diketahui jelas di soal. Tapi bagaimana dengan A pangkat minus 10X? Bagaimana dengan A pangkat minus 6X? Begitu ya. Pertama, simpel saja sih sebenarnya. A pangkat 2X itu 2 dengan cara yang sebelumnya, di soal yang sebelumnya. Kalau kita mau cari pangkat 10, kita ambil pangkatkan 5 di kedua ruas. Kenapa pangkat 5 kak? Karena 2X kalau pangkat ketemu kan dikali ya. Jadi 2X kalau ketemu pangkat 5 lagi kan dikali jadi 10X. Jadi A pangkat 10X itu sama dengan 2 pangkat 5 nilainya 32. Kak, tapi kita butuhnya A pangkat minus 10X kak, bagaimana? Ya A pangkat minus 10X itu kan sebenarnya 1 per A pangkat 10X yang mana nilainya adalah 1/32. Nah, begitu dapat ya. Nah, sama halnya kalau kita ingin mencari A pangkat minus 6X. Gimana, Kak? Jadi tadi kita punya A pangkat 2X itu adalah 2. Kita pangkatkan 3 di kedua ruas. Kenapa pangkat 3, Kak? Karena kita pengen muncul 6, kan begitu ya. Jadi A pangkat 2X kali 3 jadi A pangkat 6X. Ruas kanan menjadi 2 pangkat 3, nilainya 8. Kak, tapi kita butuhnya A pangkat minus 6X. Berarti kita bisa gunakan A pangkat minus 6X itu berarti seper A pangkat 6X yaitu 1/8 gitu ya. Berarti ini sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1/32 dibagi 1 ditambah 1/8. Nah, ini kalau mau gampang kita kalikan aja 32 di pembilang kalikan 32 di penyebut begitu ya. Jadi ini sama dengan 2 dikali 32 dikurang 1 dibagi 32 ditambah 4 ya. 32 bagi 8 4 ya. Jadi sama dengan 2 kali 31 per 36 atau sama dengan 31/18. Berarti untuk soal nomor ini jawabannya adalah yang mana ya? Yang A. Nah, kita masuk ke UTBK 2019. Nilai X yang memenuhi akar pangkat 3 dari 4X tambah 1 sama dengan 2 kali akar pangkat 2 dari 8 pangkat X. Nah, ini jelas banget di soal ini kita diberikan angka-angka yang basisnya bisa kita nyatakan dalam 2 semuanya, yaitu 4 2 kuadrat, 8 2 pangkat 3 begitu ya. Tinggal kita ubah bentuk akarnya menjadi bentuk pangkat saja. Jadi ingat kembali bahwa kalau kita punya akar pangkat 3 itu sama dengan pangkat 1/3 begitu ya. Jadi ini 4 pangkat X plus 1 bisa kita tulis menjadi pangkat 1/3 begitu ya. Sama dengan 2 dikali, begitu juga untuk akar 8 pangkat X. Karena akar doang tidak ditulis kan sebenarnya kan basisnya 2 di sini ya. Jadi kita bisa tulis menjadi 8 pangkat X tapi pangkat 1/2. Ingat-ingat lagi perpangkatan dan akar, bentuk akar ya. Jadi karena pangkat itu bisa dikali karena pangkat ketemu pangkat. Dan ingat juga pula bahwa 4 itu bisa kita ubah jadi 2 kuadrat, 8 itu juga bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3 begitu ya. Jadi kita punya 2 kuadrat lalu dipangkatin dengan X tambah 1/3 itu sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 pangkat X per 2. Jadi pangkatnya kita kali begitu ya. Lalu 4 dengan 8-nya kita ubah jadi basis 2. Dan ini menjadi 2 pangkat 2/3 dikali X plus 1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3/2X. Nah, karena di sini kita punya bentuk yang perkalian dengan basis yang sama, kita bisa samain dulu ya. Jadi 2 pangkat 2/3 dikali X plus 1 sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 3/2X.
Nah, karena di ruas kiri kita punya 2 pangkat sekian, ruas kanan juga kita punya 2 pangkat sekian, karena bentuknya harus equal, harus sama, maka pangkatnya juga harus sama dong, begitu ya. Jadi pangkatnya itu harus sama, artinya 2/3 dikali X tambah 1 itu harus sama dengan 1 ditambah 3/2X. Dari sini kita bisa nyari X. Nah, perhatikan kita bisa kali masuk ya. Jadi 2/3X tambah 2/3 itu sama dengan 1 ditambah 3/2X. Kita nyamain X-nya. Jadi 2/3X min 3/2X itu sama dengan 1 min 2/3. Atau ini berapa ya? 4 kurang 9 minus 5 ya. Minus 5/6X itu sama dengan, ini mah 1/3 ya. Oke, berarti X-nya sama dengan 1/3 dikali minus 6/5. Berarti X-nya sama dengan minus 2/5. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang E. Oke, kita masuk ke soal terakhir kita di video ini ya, terkait dengan pertidaksamaan eksponen. UTBK 2019. Kita punya pertidaksamaan seperti ini, 0,25 pangkat X plus 2 lebih dari 0,5 pangkat X kuadrat plus 1. Berapa himpunan penyelesaiannya? Intinya kita mencari range nilai dari X berapa yang memenuhi pertidaksamaan ini. Pertama kita bisa melihat dulu ya, karena di sini basisnya berbeda, ada 0,25, ada 0,5 begitu. Kita senyamain dulu basisnya. Kalau dilihat-lihat lagi sebenarnya 0,25 itu kan 1/4 ya. Karena 0,25 itu kan sebenarnya 25/100 dan itu sebenarnya 1/4. Oh, mungkin basis 2 begitu ya. 0,5 sendiri itu adalah 5/10 atau sama dengan setengah kan begitu. Nah, jadi sebenarnya 0,25 kita bisa tulis menjadi 1/4 begitu ya. 1/4 pangkat X plus 2 lebih dari setengah dipangkatin X kuadrat ditambah 1 gitu ya. Dan karena basisnya masih belum sama, tapi kita bisa nyamain dengan gampang bahwa 1/4 itu adalah setengah kuadrat. Jadi bisa kita tulis menjadi setengah kuadrat gitu ya, pangkatkan lagi dengan X plus 2. Lebih dari setengah dipangkatin dengan X kuadrat ditambah 1. Berarti ini sama dengan setengah dipangkatin dengan 2X plus 4, karena pangkat-pangkat dikali itu lebih dari setengah pangkat X kuadrat ditambahkan dengan 1. Nah, perhatikan di sini, instead of kita langsung berpikir, Kak, setengah pangkat sekian lebih dari setengah pangkat sekian, ini kan tidak equal, tidak sama kedua ruas. Jadi kita nggak bisa nyamain pangkatnya langsung begitu ya. Dan hati-hati kalau dia bentuknya itu pecahan apalagi. Karena perhatikan di sini, kalau kita punya setengah pangkat 2, itu dengan setengah pangkat 3, yang lebih besar siapa sih sebenarnya? Kalau kita lihat pangkatnya kan lebih kecil yang 2, Kak. Jadi lebih kecil setengah dong, Kak, gitu. Lebih kecil setengah pangkat 2 dong, Kak, begitu. Ini salah gitu. Kenapa? Kita coba hitung nilai eksaknya ya. Jadi setengah kuadrat itu adalah 1/4, setengah pangkat 3 adalah 1/8. 1/4 itu adalah 0,25, 1/8 adalah 0,125. Dan ternyata 1/4 lebih besar daripada 1/8. 0,25 lebih besar dari 0,125. Nah, jadi kesimpulannya apa, Kak? Kalau kita punya pertidaksamaan yang lebih besar, tapi basisnya antara 0 dan 1 ya, setengah, 1/3, 1/8, seperberapa gitu, pangkatnya itu ternyata lebih kecil. Jadi kalau kita punya setengah pangkat A gitu katakan, ternyata lebih dari setengah pangkat B, itu artinya pangkat B-nya lebih besar daripada A. Make sense ya? Jadi di pertidaksamaan yang tadi kita dapatkan, kita cuma perlu ngeset bahwa oh, berarti X kuadrat plus 1 itu harus lebih besar daripada si 2X plus 4. Jadi X kuadrat plus 1 harus lebih dari 2X plus 4. Dan kita tereduksi menjadi masalah pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi mencari solusinya harus uji selang nanti. Pertama kita harus bikin ruas kanan menjadi 0 dulu. Jadi X kuadrat min 2X min 3 lebih dari 0, dan kita faktorkan. Di sini pemfaktorannya lumayan gampang ya, ini min 3 dan plus 1. Titik-titik pembatasnya adalah 1 dan minus 1 dan 3. Ya, di sini kita dapat titik ujinya X-nya sama dengan min 1. Untuk yang ini kita dapat X-nya sama dengan 3. Itu titik pemisah lah begitu ya, pemisah daerah. Kalau kita lihat di sini ya, daerah yang kurang dari minus 1, kita ambil angka katakan minus 2 begitu. Kita masukin ke dalam pertidaksamaan ini.
Ini pertidaksamaan akhir kita ya. Kita masukin minus 2 ke sini. Jadi 4 ditambah 4 dikurang 3 itu tetap positif ya. Ya angkanya berapapun tetap nilainya positif. Ya intinya kita ambil satu titik uji X min 2 ternyata nilainya negatif. Nah nanti kalau mau kita cek minus 3 kak, minus 10 kak, minus 100 kak, pasti itu pasti negatif, pasti positif ya, tadi kita hitung positif. Jadi pasti positif begitu ya. Nah, untuk antara minus 1 dan 3, kita bisa paling gampang ambil 0, gitu ya. Kemudian masukin 0, jadi 0, ini 0, jadi sisanya minus 3. Sisa minus 3. Berarti nilainya adalah minus. Jadi mau ambil angka 1 pun, mau ambil angka 2 pun, pasti nilainya pasti negatif, antara minus 1 dan 3. Nah, sama halnya kalau nanti kita ambil angka berapapun yang lebih dari 3, katakan ambil 4, ambil 10, kita masukin ke pertidaksamaan ini, nilainya menjadi positif. Nah, di sini kita pengen mengambil pertidaksamaan yang nilainya positif. Kenapa, Kak? Ya, karena memang tadi di pertidaksamaan kita pengen ambil yang nilainya lebih dari 0. Lebih dari 0 ya artinya positif. Jadi kita pengen ambil daerah yang kurang dari min 1 dan lebih dari 3. Jadi solusi untuk X kita adalah X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3. Jadi untuk soal ini jawabannya yang B ya. Oke teman-teman, sekian pembahasan soal-soal eksponen untuk persiapan UTBK di video kali ini. Mungkin di video lain nanti akan disiapkan soal-soal tentang UM-UGM atau soal SIMAK UI. Dan kalau kalian punya request mau bahas tentang bab-bab tertentu, silakan komen di kolom komentar. Nanti kalau kakak menyanggupi, nanti akan kakak siapkan. See you di next video, bye-bye.